Halo guys, ketemu lagi Bro and Sis di channel ini. Oke. Kemarin ada yang request, Bang, Mas, tolong bikinin yang tentang ankle fit. Ankle fit bukan, flat fit. Sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe ya. Penyebab dari flat fit atau kakinya datar itu ada dua, secara struktural dan fungsional. Secara struktural itu kaitannya dengan tulang, struktur tulangnya, tulang pembentuk dari telapak kaki. Kalau memang sudah dari strukturnya, ya itu agak susah sih untuk diterapi. Alangkah baiknya konsultasi ke dokter dan pastikan itu secara struktural atau secara fungsional. Itu guys, ya. Nah, kalau dari secara fungsional itu kaitannya dengan otot atau muscle. Muscle-muscle yang berperan nih. Ya, kalau dari ankle secara keseluruhan dulu. Kita lihat kalau flat feet atau kakinya datar itu rata-rata guys, bentuk kakinya itu X. Jadi lututnya agak menekuk ke dalam. Hipnya internal rotasi atau memutar ke dalam, dan kakinya, ankle-nya itu ketarik ke arah luar, jadi sisi dalamnya jatuh. Nah, kalau dari sini kita analisa, berarti kaitannya adalah otot-otot internal rotatornya tight atau kencang. Si gesit irit, bukan ding, kencang sonik berarti. Nah, itu dari segi hip. Berarti mana yang kencang? Internal rotator, aduktor, kelompok aduktor. Nah, otot-ototnya apa aja? Silahkan cek di video yang sudah diupload ya. Oke, ke bawah, ankle. Nah, ankle ini kalau dilihat dia kan menariknya ke arah luar, sehingga sisi dalamnya jatuh atau drop. Jadi telapaknya kelihatan penuh. Itulah yang disebut dengan flat feet, seperti kakinya datar. Harusnya kan ada lubang, bukan lubang sih, bentuknya nggak penuh telapak kaki ya, karena ada arch ya di situ. Jadi ada, kalau ngetesnya gini, basahin kaki, kemudian injakkan kaki di keset, lihat telapaknya, lihat bekasnya. Kalau bekasnya full satu kaki, itu tandanya berarti drop. Nah, kalau bekasnya kok ada bagian yang nggak kelihatan atau nggak napak atau nggak ada bekasnya, itu berarti ada arch ya, ada istilahnya kakinya bukan flat feet gitu. Nah, kalau dari ankle kita lihat berarti dia menarik ke sisi luar, itu dalam artian berarti adalah otot peroneal longus yang membantu gerakan eversi itu terlalu tight. Jadi yang akan kita latih adalah otot yang membantu gerakan inversi. Satu, dua, otot yang terletak di arch, bagian arch dari ankle kita, dan otot-otot intrinsik yang ada di ankle. Satu lagi, otot yang membuat seimbang antara internal rotator dan eksternal rotator. Kalau tadi internal rotatornya tight atau terlalu kencang, berarti kita perlu menguatkan otot eksternal rotatornya. Oke, dari hip berarti yang perlu dilatih adalah eksternal rotator. Salah satunya gluteus medius. Latihannya bisa dengan clamshell,
Bisa dengan side lying SLR, clamp cell atau side lying SLR itu bisa kita lakukan 3 kali set. Satu setnya 10 repetisi. Bisa menggunakan karet, bisa menggunakan ankle weight sebagai pemberat. Side lying SLR dan clamp cell bukan gerakan yang sama, itu gerakan yang berbeda. Namun perkenaannya bisa juga kena ke otot gluteus medius. Oke, next kita akan membahas tentang ankle-nya. Otot yang melekat di arch, salah satunya adalah tibialis anterior. Fungsinya sebagai dorsoflexor. Berarti gerakannya dorsofleksi. Nah, latihannya ya kita latih dengan karet. Menggunakan karet, latihannya dorsofleksi. 3 set, 10 repetisi. Kemudian, otot yang menggerakkan inversi. Contohnya adalah tibialis posterior. Kalau tadi udah membahas tibialis anterior, ini kita bahas tibialis posterior. Otot kecil yang panjang berada di belakang tulang kering. Melatihnya dengan latihan inversi menggunakan karet latihan 3 set 10 repetisi atau menggunakan ankle squeeze. Jadi jepit bola ditahan, satu repetisinya ditahan sekitar 3-5 detik. Pengulangannya satu set bisa 3-5 set. 3-5 repetisi, 2-3 set. Ya agak tipu dikit lah. Kemudian otot-otot intrinsik yang akan kita latih dengan towel curl ya, atau menggulung handuk kecil supaya terlatih otot-otot yang ada di ankle, terutama di bagian telapak, dan itu otot-otot yang kecil, termasuk marble pick up, mengangkat atau mengambil kelereng, supaya otot-otot flexor hallucis longus dan flexor digitorum longus itu bisa terlatih juga. Oke guys, kayaknya udah cukup deh. Semoga bermanfaat ya. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga banyak yang terbantu ya. Dan ingat, yang perlu dilakukan adalah konsultasi dokter dulu. Pastikan apakah itu struktural atau fungsional. Kemudian, kalau itu fungsional, baru deh dilatih dengan cara ini di rumah. Bye-bye.